Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Singer DMS. Oke, di sini saya Dela Itik dan sekarang saya lagi di kamar tercinta tentunya, kamar ternyaman. Kali ini saya mau buka-bukaan. Wah, buka-bukaan apa ya menurut kalian? Kalian mau tahu aku mau buka-bukaan apa? Oke, aku kasih tahu. Tapi sebelum kalian tahu, kalian harus dukung dulu channel aku ini. Kalian jangan lupa subscribe dan like and share ke semua sosmed kalian. Oke? Terima kasih. Oke, jadi kali ini aku mau buka-bukaan ya. Karena ini aku habis mandi banget. Karena ini di sini sore, jam 5 tuh ya, jam 5 ya. Sini jam 5. Jadi di sini aku akan buka-bukaan. Kalian mau tahu aku mau buka-bukaan apa? Oke, kita lanjut. Tapi buka-bukaannya bukan di sini, guys. Kita cari tempat yang lebih aman, oke? Yuk, capcus. Oke guys, kita langsung melanjutkan videonya ya. Jadi di sini aku mau buka-bukaan. Kalian kan mau tahu aku mau buka-bukaan apa? Jadi di sini aja ya kita buka-bukaannya. Karena di rumah saya lagi sepi, jadi aku buka-bukaan sendirian aja. Oke. Oke guys, jadi di sini saya mau buka-bukaan. Tentunya bukan buka baju ya guys. Bukan juga buka aib orang atau buka aib tetangga. Bukannya itu tidak baik. Jadi di sini aku mau buka-bukaan tentang profesi aku. Di sini aku berprofesi sebagai penyanyi, ya. Aku berprofesi sebagai penyanyi dan lebih tepatnya aku penyanyi dari panggung ke panggung. Ya. Mungkin bisa dibilang juga biduan ya. Aku ini penyanyi dangdut. Biduan dangdut. Betul, biduan dangdut. Dan aku di sini mau berbagi pengalaman dan bercerita tentang profesi saya. Tentang apa itu penyanyi dangdut dari panggung ke panggung. Langsung aja. Saya berprofesi sebagai biduan dangdut itu dari tahun 2017. Bukan. Dari tahun 2016. Ya. 4 tahun saya berprofesi sebagai penyanyi dangdut, dan itu alhamdulillah saya nikmatin sampai sekarang ini, sampai saat ini. Dan karena saat ini memang lagi lockdown ya, lagi di rumah saja, tapi alhamdulillah bentar lagi mau new normal, saya masih menikmatinya sampai saat ini karena saat ini memang di rumah saja. Jadi guys, jadi profesi sebagai biduan dangdut itu ada enaknya dan ada juga nggak enak. Enaknya tuh ya kalau dinikmatin, tapi ya maksudnya dinikmatin perjalanannya tuh guys, kehidupannya, dunia seni, dunia biduan dangdut dari panggung ke panggung gitu guys maksudnya ya. Dan alhamdulillah saya menikmati sampai saat ini ya. Enaknya tuh karena dinikmatin, ya saya menikmatinya. Karena apa? Saya menikmati karena kalian bayangin aja, hobi kalian itu dibayar. Iya, hobi kalian itu menghasilkan. Menyenangkan bukan? Iya, itu pun yang saya rasakan sekarang karena saya menikmatinya. Hobi sekaligus dibayar, hobi sekaligus menghasilkan. Itu alhamdulillah banget buat saya. Karena apa? Karena saya terhibur sekaligus menghibur. Terhibur dengan hobi saya. Dan saya juga menghibur, itu tuh bikin saya seneng. Dan tapi, gak enaknya, penyanyi dari panggung ke panggung itu atau biduan dangdut, gak enaknya itu karena hanya dipandang sebelah mata, hanya dipandang sisi jeleknya saja. Karena yang kalian lihat itu penyanyi dari panggung ke panggung berpenampilan seksi, berjoget serono, joget-joget serono kayak begitu. Memang ada, tapi nggak semua penyanyi dangdut kayak begitu. Buktinya, dia Teh Ayu. Dia penyanyi juga dari panggung ke panggung. Istrinya Rusdi Oyak dari Bandung. Dia berpenampilan sopan dan tidak serono. Ada kan? Iya, memang ada juga yang berpenampilan seksi. Mungkin itu karena tuntutan kerja. Karena ada. Kita dikasih job, dari permintaan yang ngasih job itu, ibaratnya, oh aku pengen penyanyinya cantik-cantik sama seksi-seksi. Otomatis kita berpenampilan seksi dong, karena itu tuntutan kerja, karena kita dibayar, karena kita digaji. Walaupun sebenarnya kita nggak mau, tapi karena kita butuh uang.
ya guys. Mungkin ada juga itu dari diri pribadinya sendiri ya, diri pribadinya sendiri. Memang dia tuh lebih senang berpenampilan seksi karena itu memang udah kemauan dia sendiri. Oh, ada juga yang jogetnya seronok. Ya, memang ada, itu ada. Tapi nggak semua juga guys, itu nggak semua penyanyi jogetnya yang seronok kayak gitu. Enggak, memang ada. Aku juga banyak lihat ya. Ada joget yang seronok kayak gitu. Dan aku sebagai penyanyi memang itu berlebihan. Aku juga nyanyi sama di panggung. Aku juga kalau dengar musik tuh ya nyanyi dong sambil joget-joget kayak gitu kan. Pasti ya asik lah gitu. Gue pribadi ya, gue tuh udah kenal dangdutan. Bahkan gue kalau kemana-mana ke tempat umum, mau itu mall, mau itu pasar, mau itu kerumunan, gue tuh kalau udah dengar musik dangdut, gue lupa diri sampai gue joget-joget di mall aja. Gue begitu, bodo amat kayak begitu joget. Sama, masa kita mau diem aja kita nyanyi tapi kita nggak joget-joget, kita nyanyi sambil tegak kayak gini, itu nyanyi apa pidato? Joget itu memang sewajarnya, mungkin joget-joget biasa kayak gitu kan. Aku aja sebagai penyanyi lihat joget yang seronok kayak gitu, yang sampai belahan dadanya kemana-mana, sampai selangkangannya kemana-mana tuh, joget-joget kayak begitu. Aku aja sebagai penyanyi biduan dangdut dari panggung ke panggung itu liatnya, aduh parah. Itu sama aja merusak citra nama penyanyi dangdut dari panggung ke panggung atau biduan. Kalau di kampung saya itu namanya biduan organ, ya penyanyi organ. Jadi gitu guys, memang ada pandangan kalian tuh memang ada, tapi nggak semua juga. Karena banyak banget pengalaman yang aku dapat, banyak banget pengalaman yang aku bener-bener dapat itu ya kalian nggak tahu. Dan menurut saya bekerja profesi sebagai penyanyi dari panggung ke panggung itu memiliki resiko yang sangat besar, beresiko sangat besar dibandingkan pekerjaan-pekerjaan kalian. Oke, saya tahu yang namanya pekerjaan pasti ada resikonya, tapi penyanyi dangdut dari panggung ke panggung itu beda, resikonya sangat besar kan. Memang iya, oke lah boleh kalian penyanyi kafe atau penyanyi resto. Ya emang penyanyi resto, kalau penyanyi kafe ini ibaratkan ya, dia itu bekerja hanya di satu tempat dan dia itu menetap di satu pekerjaan itu, di tempat itu. Misalnya di kafe ini, dia tuh terus di kafe ini. Tapi beda lagi dengan penyanyi dangdut dari panggung ke panggung. Yang kalian nggak tahu, kita penyanyi dangdut dari panggung ke panggung itu bekerja setiap harinya berpindah-pindah lokasi. Kalian nggak tahu kan? Kita sama, kalau misalkan kita sama penyanyi ya, kalau kalian penyanyi resto atau penyanyi kafe, kita sama pulang malam. Ibaratnya acara dangdutan selesai sampai jam 12 malam, kita jam 12 malam selesai, belum kita prepare kalau kita mau pulang. Kalau misalkan kamu lokasinya jauh dari rumah, ibaratnya kamu manggung lokasinya tuh jauh di Bekasi, berangkat dari Cikampek misalnya, kalian berangkat dari Cikampek, berapa jam perjalanan, dan kalian nggak tahu alamat yang kalian tempuh, belum kalian tersasar, belum kalian nanya-nanya ini itu sampai nyampe ke lokasi, dan belum lagi pulangnya. Kalau misalkan kalian manggung jauh ke Bekasi misalnya ini ya, karena saya orang Cikampek, misalnya kalian manggung berangkat dari Cikampek ke Bekasi, nanti pulang dari Bekasi ke Cikampek lagi. Dari Bekasi misalnya kalian mengendarai motor, karena dulu pernah ya pengalaman saya nyanyi itu dari Cikampek memang ke Bekasi. Itu pas awal-awal saya nyanyi, saya nerima panggung di Bekasi karena memang nggak ada lagi job dari yang lain. Saya manggung di Bekasi, dan itu pulangnya kalian nggak akan tahu kita nyampe di rumah bakal jam berapa, iya kan? Dan kita juga nggak tahu arah pulang sama arah berangkat itu sama enggak, soalnya kita kan baru pertama menuju lokasi itu, dan kita belum tahu pulangnya benar enggak arah yang kita tuju itu sama arah pulang, iya kan? Mau nyampe jam berapa kita ke rumah itu guys. Jadi penyanyi itu resikonya sangat besar. Sangat besarnya kenapa? Kita itu wanita, kita itu penyanyi, dan banyak banget ya, sering banget penyanyi itu dilecehkan karena apa? Ya kita banyak banget resiko. Kalau misalnya kita sebutkan banyak banget resiko yang harus kita hadapin. Kita itu penyanyi, kita sering banget dilecehkan kalau di panggung ya. Kalian bayangin aja, kadang tuh ada yang namanya dangdutan itu kan pasti ada saweran, iya kan? Nih, kalian nggak tahu kan, kita tuh dilecehkan. Kadang ada yang nyawer. Ya pokoknya ini tuh semua penyanyi dangdut tuh pernah ngalamin. Ada yang nyawer ke kalian
kalian lagi nyanyi atau kalian lagi nerima saweran, tiba-tiba yang nyawer itu ngerangkul kita, iya kan? Terus tiba-tiba yang nyawer itu meluk kita nggak tahu. Terus ada juga yang sampai pipinya kena kecup sama yang nyawer. Kalau kita mau ngelawan, namanya kita perempuan. Tapi zaman dulu tuh ya nggak kayak zaman sekarang. Sosial medianya tuh nggak kayak zaman sekarang. Apa-apa viral gitu kan. Kalau dulu tuh enggak, cukup ditelan sendiri, cukup tahu sendiri kayak gitu. Soalnya saya tahu dunia yang saya jalani itu ya seperti ini, saya nerima resikonya begitu guys. Jadi semua penyanyi tuh ngalamin yang namanya dirangkul, dipeluk, dicium. Kalau dicium itu belum tahu ya, kadang tuh ada yang nyawer tuh resenya apa, ada yang ketuk kita, tiba-tiba ada yang meluk kita, ada yang rangkul kita, ya kan? Nah, bayangin kita tuh udah sering banget dilecehkan. Kenapa? Resiko kita menghadapi orang-orang yang nyawer, apalagi kalau yang nyawernya keadaan mabuk. Dalam keadaan mabuk itu kita mau ngelawan tapi takutnya apa? Takutnya yang mabuk itu ngelawan balik, yang nyawer itu ngelawan balik ke kita. Mau gimana kita? Itu salah satu resikonya juga. Dan kedua, kita itu wanita, kita itu pulang malam, kita nggak tahu di jalan tuh kita bakal kayak gimana. Tapi alhamdulillah sampai sekarang saya selamat ya, alhamdulillah, masih panjang umur. Jadi gitu guys, nggak kebayangkan, kalian hanya tahu casingnya aja, karena penyanyi berpenampilan seksi, karena penyanyi berjoget, karena penyanyi narik yang nyawer. Kalian nggak tahu yang sebenarnya. Kalau bukan karena tuntutan, kita nggak akan mau. Kalau kita banyak duit, kita nggak akan mau kerja, apalagi jadi biduan dari panggung ke panggung. Kita nggak mau. Kalau kita disuruh milih, kita mending duduk diem di rumah, iya kan, nggak ngapa-ngapain. Dan asal kalian tahu, penyanyi itu rata-rata ya, dia itu single. Iya, single. Dia itu mencari jalan untuk menafkahinya, atau kadang ada single parent ya, ada yang punya anak. Kebanyakan penyanyi itu single parent, single. Dia mencari nafkah dengan jalan satu-satunya dia mengembangkan bakat dirinya, yaitu karena dia bisa menyanyi. Mungkin dia menyanyi dari panggung ke panggung kayak aku sampai sekarang. Kalau ngamen mungkin ya nggak ada gaji, ngamen capek keliling sana sini, yang namanya kerja emang capek. Tapi mungkin di situ jalan mereka mengais rezeki, jalan mereka mencari nafkah dia untuk memenuhi kehidupannya. Ya, kalau emang pengalaman aku, menurut aku, penyanyi itu rata-rata single, rata-rata dia ditinggal suami, dia harus mencari nafkah. Dan pengalaman aku juga ya guys, sebenarnya aku salut sama penyanyi, ada salut sama penyanyi. Dua teman aku dia menjalankan dua profesi. Aku salut banget sama orang itu. Profesi dia itu apa? Yang bikin salut, profesi dia itu guru guys, guru sekolah SD. Kalian tahu dong gaji guru, ya kan? Berapa sih gaji guru? Sekarang gini, bayangin, kok guru mau-maunya jadi biduan dangdut dari panggung-panggung? Apa di pikiran kalian? Hah? Apa semua biduan dangdut itu nggak benar? Buktinya guru aja mau jadi biduan dangdut. Karena apa? Karena dia butuh, karena dia bisa menyanyi, dia mengembangkan bakatnya, dia mencari nafkah dengan cara itu. Dan satu lagi teman saya, ada, dia single parent, dia punya anak 4 loh, ya umurnya ya lumayan lah, nggak tua-tua banget maksudnya. Dia itu menghidupi kebutuhan sehari-harinya, kebutuhan anaknya, 4 anaknya. Setiap hari kalau misalkan dia berangkat kerja, dia nitipin ke 4 anaknya itu ke tetangga. Dia rela ninggalin, dia nitipin ke tetangga hanya untuk mengais rezeki, menafkahi ke 4 anaknya. Setelah pulang dia jemput lagi. Kebayang nggak sama kalian? Kalau diceritain satu-satu semua penyanyi, saya tuh salut banget sama keadaan mereka. Oh, aku sekarang baru ngerasain, oh gini ya ternyata dunia seni, bener-bener keras, bener-bener resikonya sangat banyak, dan pahitnya itu bener-bener dianggap hina sama orang-orang penyanyi dangdut itu. Gimana perasaan kalian? Padahal kalian nggak tahu yang sebenarnya. Kalau penyanyi dangdut itu sama manusia, dia berprofesi sebagai penyanyi dangdut karena mungkin itu udah jalan usahanya dia.
takdirnya dia, hasilnya dia mengharuskan menjadi penyanyi dangdut dari panggung ke panggung. Mungkin itu takdir jalannya. Kalau disuruh milih kan ya milih yang bagus-bagus aja. Ngapain nyanyi-nyanyi kayak begitu di panggung, joget-joget, disawer, diliatin orang banyak, ditonton orang banyak. Ya kan, mendingan diam di rumah. Memang netizen itu maha benar, tapi kalian menilai itu jangan hanya di sisi jeleknya saja, di sisi baiknya juga kalian harus lihat, kalian harus pandang. Jadi gitu guys, itu pengalaman aku ya, pengalaman aku. Jadi aku hanya sharing aja, hanya bercerita tentang pengalaman aku sebagai biduan dangdut dari panggung ke panggung. Yang nyatanya itu biduan dangdut itu enggak sama dengan penilaian kalian. Memang ada tapi enggak semua. Tapi kecapnya itu ya emang jelek, tapi aku rasa enggak. Semua penyanyi itu baik-baik kok. Dia mencari nafkah dengan cara itu karena memang dia mengembangkan bakatnya dia hanya bisa menyanyi. Mungkin dia nggak punya ijazah atau mungkin umur dia atau gimana, banyak alasan tertentu. Jadi kalau misalkan disuruh milih, dia juga nggak mungkin, kita tuh nggak mungkin milih jadi penyanyi dangdut. Ingat guys, Mbak Inul Daratista aja dari penyanyi dangdut panggung ke panggung, Zaskia Gotik sama Ayu Ting Ting, itu berawal dari panggung ke panggung. Mbak Inul Daratista aja sampai sukses. Dengan apa? Itu sukses karena apa? Karena bulian, karena ocehan, karena cemoohan orang-orang. Mbak Inul sering dibully, Zaskia Gotik sering dibully, sama Ayu Ting Ting sering dibully. Sukses tuh karena itu, karena apa? Mbak Inul bangkit, Mbak Inul meniatkan untuk membuktikan ocehan-ocehan, bulian semua orang, kalau Mbak Inul itu bisa sukses dengan bakatnya. Jadi gitu guys, aku buka-bukaan tentang profesi aku. Jadi di sini aku sebagai penyanyi biduan dangdut dari panggung ke panggung. Jadi jangan pernah anggap hina pekerjaan orang, oke? Sama aja kalian menghina ciptaannya, karena mungkin itu yang ditakdirkan penciptanya. Karena kita penyanyi dangdut mempunyai bakat untuk menyanyi, mungkin itu jalan kita. Oke guys, terima kasih banyak sudah mendengarkan cerita pengalaman saya kali ini, dan semoga memotivasi kalian dan semoga kalian menerima dengan baik dengan apa yang aku ucapkan, dengan sharing aku. Karena niatnya di sini aku hanya bercerita pengalaman, berbagi pengalaman, sharing ke kalian dengan jalan hidup saya, apa yang aku jalankan ya guys. Itu saja niat saya, hanya sharing kehidupan saya, pengalaman saya. Jadi terima kasih banyak sudah mendengarkan dengan baik. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf sebesar-besarnya untuk seniorku, untuk rekan-rekanku, semua penyanyi dangdut dari panggung ke panggung. Jika aku ada salah kata, mohon tegur aku. Dan terima kasih banyak buat semuanya. Tetap stay terus di channel aku, Singer DMS ya. Dan nanti aku akan bercerita apa itu Singer DMS. Yang pastinya Singer itu penyanyi ya, karena aku penyanyi, dan kalian harus tahu DMS itu apa. Nanti aku akan melibatkan 2 orang. Nanti ada ya di sini nih. Halo Mida, apa kabar? Dan di sini juga, halo Cica. Di sini ada Mida dan Siska ya, nanti teman saya. Oke, tetap stay di channel saya Singer DMS, dan jangan lupa subscribe, like, and share ke semua sosmed kalian. Terima kasih.